gender, ibu-ibu, yang pemilih terbanyak itu ibu-ibu. Jadi kalau boleh ibu-ibu pilih yang ibu-ibu juga. Kira-kira mau ada itu? Siap memenangkan Perindo? Perindo? Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama orasi politik yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bualemo, yang kami sebut nama beliau Bapak Dr. Riko Jaini. Beliau juga adalah salah satu caleg dari Dapil 2 Wonosari Dulupi. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sahibul Baik, para anggota caleg Partai Perindo, khususnya Dapil 1, para calon anggota legislatif Partai Perindo untuk Provinsi Wilayah Bualemo Purwato, teristimewa Bapak Ibu masyarakat Desa Modelomo yang sudah kurang lebih sekitar 2 jam berada di tempat ini. Tentunya kami menyampaikan ucapan terima kasih juga kepada Ami Ongku yang memberikan support dan dukungan sepenuhnya terhadap kami Partai Perindo. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami Partai Perindo mendapatkan dukungan dan support dari Ami Ongku. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja. Saya hanya ingin mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh para calon anggota legislatif dari Partai Perindo, khususnya kabupaten dan provinsi. Partai Perindo nomor berapa? Partai Perindo nomor berapa? Nomor? Di sini belum. Nomor berapa? Kenapa harus tahu? Karena yang saat ini untuk pemilihan legislatif tahun ini, tahun 2024 ini kita akan ribet, dan ini butuh sosialisasi dari kita semua. Makanya oleh undang-undang dan melalui peraturan KPU, partai politik itu diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi untuk mencerdaskan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemilu dan apa hakikat dari persoalan demokrasi. Demokrasi itu adalah prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Makanya setiap kader partai politik itu diberikan ruang juga oleh undang-undang sebagai lembaga rekrutmen. Lembaga rekrutmen apa? Lembaga rekrutmen untuk calon anggota legislatif, lembaga rekrutmen untuk calon kepala daerah maupun calon presiden. Partai politiklah yang punya peran untuk melakukan rekrutmen itu, sehingga para partai politik diberikan kesempatan untuk menciptakan kader-kader handal, kader yang berintegritas, memiliki intelektual, sehingga bisa dijual ke masyarakat, yang menjadi wakil-wakil rakyat untuk berbicara di DPR. Bapak Ibu sekalian, itu fungsi dari partai politik. Saat ini ruang yang diberikan oleh KPU untuk partai politik dan para calon anggota legislatif untuk melakukan sosialisasi itu dari tanggal 28 November ya, 28 November semua partai politik dan para calon anggota legislatif diberikan ruang sampai tanggal 10 Februari melaksanakan kampanye dan sosialisasi, memperkenalkan para calon anggota legislatif dari partai masing-masing. Pertanyaannya, kira-kira dari 16 partai yang ada masuk di Kabupaten Bualemo, sudah berapa partai yang melakukan kampanye dialogis seperti Partai Perindo, Bapak Ibu sekalian? Sudah berapa? Mungkin sampai hari ini belum ada. Baru Partai Perindo yang melakukan kampanye dialogis
melakukan door to door ke desa-desa, menyampaikan sosialisasi, memperkenalkan para partai, para caleg-caleg yang berintelektual, memiliki integritas, dan percaya diri berbicara di depan umum. Tadi yang sudah bicara ada yang demam panggung Bapak Ibu? Tidak ada. Karena saya sebagai ketua partai, ketua DPD 2 Partai Perindo di Kabupaten Bualemo, bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua caleg anggota legislatif yang kami jual di masyarakat. Sehingganya walaupun saya bukan caleg Dapil 1, saya kawal kampanye dialogis yang dilakukan oleh Partai Perindo di Dapil-Dapil 1 maupun Dapil 3. Hidup Pak Ketua. Karena itu tanggung jawab sebagai ketua partai. Kira-kira kalau mau dilihat Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini belum ada melakukan. Ada yang dilakukan oleh partai politik, cuma dilakukan secara personal. Tinggal lo calon nota partai we, bonan atau tuweu. Bolu botan anak politik nggak dulu tak. Ya, kami datang bersama-sama Bapak Ibu sekalian dengan maksud kalau di tempat ini di Modelomo, kami tahu ini adalah basisnya Pak Muksin dan Pak Gadri sebagai putra masyarakat Modelomo. Kami undang semua calon anggota legislatif dari partai lain. Mari kita bareng untuk memenangkan Pak Muksin di sana. Bukan persoalan kita menunjukkan ego sebagai caleg, tetapi kemenangan salah satu kader Partai Perindo adalah kemenangan kita semua Bapak Ibu sekalian. Makanya di Partai Perindo tidak ada menunjukkan ego masing-masing. Kita harus berjuang bersama-sama memenangkan Partai Perindo, karena Partai Perindo adalah partai yang lahir dari hiruk-pikuk reformasi. Ketika reformasi yang sampai hari ini arahnya belum kita tahu kemana arah reformasi. Reformasi yang katanya untuk merubah sistem, tapi sampai hari ini perubahan itu belum menunjukkan hasil yang sangat memuaskan di masyarakat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena persoalan tujuan bernegara dan berbangsa ini yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera. Apakah semua itu sudah tercipta Bapak Ibu sekalian? Belum. Maka Partai Perindo adalah jawabannya Bapak Ibu sekalian. Ini pesan Ketua Umum Partai Perindo. Ketua Umum berpesan Pak Haritanu Sudibyo, yang beliau ini tidak pernah menggaungkan berapa kekayaannya, tetapi menurut majalah tabloid beliau adalah orang terkaya ke-20 di Indonesia Bapak Ibu sekalian, yang angka kekayaannya kurang lebih 41 triliun, tapi tidak pernah digembar-gemborkan Bapak Ibu sekalian. Beliau berpesan kepada kami sebagai kader partai, Pak Riko, sampaikan kepada kader-kader Perindo, jangan menyampaikan masyarakat janji-janji politik. Sampaikanlah apa yang bisa dilakukan. Sebagaimana tagline dari Partai Perindo adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia Bapak Ibu sekalian. Itu yang dijual, bukan mengejar janji. Makanya Ibu tadi, lah itu mau janji anu kampanye. Kami tidak akan berjanji Bapak Ibu sekalian. Sebagai pertanggung jawab moral saya sebagai anak bangsa, sebagai orang Bualemo, sebagai ketua partai, saya undang mereka bersama-sama dengan kami. Dengan harapan, kenapa Bapak Ibu sekalian? Supaya apabila Pak Muksin hari ini yang dikampanyekan oleh masyarakat berharap bisa duduk di DPR, kalau tidak jadi Pak Muksin, misalnya cuma Pak Rais yang jadi, Pak Rais harus tahu masyarakat yang ada di sini, dan beliau berdiri di hadapan masyarakat, maka harus mempertanggungjawabkan masyarakat yang memilih Pak Muksin di sini. Hidup Perindo. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian. Ada, saya tidak menyebut partai, ada partai lain. Bergerak sendiri-sendiri itu akan memungkinkan, akan melakukan pembohongan terhadap rakyat Bapak Ibu sekalian. Karena sembunyi-sembunyi, nggak pernah alu tua-tua tinggal. Supaya ketika misalnya ada janji yang diciptakan di sana, bukan janji partai, cuma janji dia loh, calon. Maka kami datang bersama-sama Bu, ini adalah pertanda bahwa kami akan menyampaikan kepada masyarakat apapun yang kami akan sampaikan adalah tanggung jawab partai.
yang menjadi keluhan masyarakat Bapak Ibu sekalian. Jadi tema Polri. Yang kedua yang harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Muksi menyampaikan, saya sangat miris mendengar itu. Tadi disampaikan bahwa kantor DPR itu adalah rumah rakyat, simbol rakyat masyarakat Bualemo, itu letaknya di Modelomo. Tapi sangat yang miris, tahun ini tidak ada yang duduk orang Modelomo. Siapa yang malu Bapak Ibu sekalian? Siapa yang malu? Masyarakat Modelomo. Maka saya sepakat harus Modelomo pintar-pintar untuk mensiasati. Jangan terima yang dari bukan Modelomo, menangkan putra-putra Modelomo Bapak Ibu sekalian. Setuju? Setuju Ibu? 2.800 lebih masyarakat Modelomo, pemilih masyarakat Modelomo bisa mengantar sampai 2 orang putra terbaik. Bisa 2 orang. Tapi saya tidak mau nyebut. Saya berharap melalui Muksin Abdul Manap ini sebagai kader Partai Perindo dan juga sebagai bendahara Partai Perindo, kami minta pada masyarakat, bermohon kepada masyarakat, berikan kesempatan kami kepada Partai Perindo. Berikan kesempatan dulu kami Pak. Apalagi Pak Manap, Pak Muksin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Orang melihat DPR ini sampai hari ini sudah agak mirip. Kenapa? Ketika terlambat pembayaran gaji aparat desa, terlambat gaji honor, terlambat gaji dasawisma, yang diteriaki cuma siapa? Bukan siapa? Wahai pengelawati tadi itu DPR. Dan itu fenomena yang ada Bapak Ibu sekalian. Itu benar. Karena itu adalah bagian tupoksi dari anggota DPR. Anggota DPR fungsinya adalah pengawasan, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua, legislasi dan budgeting. Cuma 3 itu tugas anggota DPRD. Tapi sampai hari ini kenapa begitu persoalannya, begitu banyaknya persoalan di daerah, DPR dianggap cuma diam? Kan di tanggapan masyarakat toh. Boleh pengelola atau DPRD itu mau pilih 5 apa tahun? Sekarang saya mau jawab. Karena saya ada di dalam. Saya akan jawab. Makanya saya minta percayakan dulu kami Partai Perindo untuk memimpin lembaga DPR ini. Saya cuma sendiri. Cuma saya minta percayakan Partai Perindo untuk bisa menjadi pimpinan DPRD. Kita akan merubah semua tatanan penyelenggaraan pemerintahan Bapak Ibu sekalian. Kami akan mengembalikan marwah lembaga DPR yang dipercaya oleh masyarakat Bapak Ibu sekalian. Percaya atau tidak Pak? Saya cuma ingin menjelaskan satu saja terkait dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota DPR ada 2. Yang pertama melakukan turun lapangan terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya ada pembangunan jalan di sana, ada kebijakan yang dilakukan yang ditetapkan dalam APBD, termasuk pembayaran gaji, pembayaran honor, itu sudah ditetapkan dalam APBD. Ada yang mandek, maka kita turun di lapangan untuk mengkrecek. Kenapa ini terlambat pekerjaan ini? Kenapa pembayaran gaji terlambat? Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ada di dalam. Apa itu sudah ada dilakukan oleh anggota DPR selama ini Bapak Ibu sekalian? Mau lu? Kalaupun ada terjadi pada turun lapangan itu pada pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban kepala daerah. 3 hari waktunya untuk turun. Dan itu untuk memenuhi saja. Bagaimana kita menciptakan marwah lembaga ini jadi baik? Sementara kita anggota DPR setelah dilantik kita menetapkan RIK. Apa itu RIK? Rencana Induk Kerja Anggota DPR. Tidak ada yang jalan Pak. Kenapa tidak jalan Pak Riko? Pak Riko sebagai anggota DPR memang dalam aturan
itu pengambilan keputusan di DPR itu adalah kolektif kolegial Bapak Ibu sekalian. Itu yang diketahui oleh masyarakat. Tapi yang terjadi, pengaruh pimpinan itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang ada di lembaga. Maka berikan kesempatan kami untuk memimpin lembaga DPR. Kami akan merubah semua tatanan yang ada di DPRD Bapak Ibu saya. Ya. Kalau misalnya fenomena ini tetap seperti ini, maka kita selalu berkepanjangan dengan kondisi daerah seperti ini juga. Jangan cari di mana. Banyak pekerjaan di dinas yang tersendat-sendat pekerjaannya dan bahkan sudah hampir akhir tahun tidak terlaksana. Ada Pak, ada Bapak Ibu sekalian. Kupas. Ada pekerjaan yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak terlaksana Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Anggota DPRD tidak melakukan pengawasan dengan normal Bapak Ibu sekalian. Tidak dilakukan. Saya di dalam. Saya ingin menyampaikan ini supaya masyarakat tahu. Persoalan memilih Bapak Ibu sekalian, siapa yang Bapak Ibu pilih tidak akan merubah profesi Ibu. Tidak merubah profesi Pak. Ya, selesai pemilihan, yang petani tetap menjadi petani, pedagang nasi kuning tetap menjadi pedagang nasi kuning. Tidak akan berubah. Tetapi bagaimana yang kita pilih benar-benar akan merubah tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian. Undang-Undang 23 jelas. Pemerintahan daerah terdiri dari dua, eksekutif dan legislatif. Yang tupoksinya berbeda. Tapi hari ini kita lihat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR, apakah itu sudah sesuai dengan amanah undang-undang Bapak Ibu sekalian. Maka untuk menjawab itu, kita harus melakukan perubahan di tahun 2024, menangkan Partai Perindo Bapak Ibu sekalian. Sepakat? Dan apa yang saya sampaikan ini saya bertanggungjawabkan. Dan saya sudah teliti. Disertasi saya selaku persyaratan untuk menjadi S3 seorang doktor, itu judul disertasi saya sampaikan di depan penguji yang semua guru-guru besar, profesor, terkait judul yang saya sampaikan adalah implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bualemo. Objek penelitian saya di kantor. Dan apa yang saya dapatkan dalam penelitian, saya presentasikan di hadapan guru-guru besar. Ternyata yang lebih dominan tidak matinya fungsi pengawasan DPRD tergantung dari perilaku pimpinan Bapak Ibu sekalian. Maka kalau misalnya seperti ini, kami tidak menyampaikan bahwa pimpinan siapa, tetapi itu secara kelembagaan adalah pimpinan. Maka dengan berangkat dengan itu, saya harus berprinsip tahun 2024 tidak ada kata Partai Perindo harus menang di Bualemo Bapak Ibu sekalian. Setuju? Setuju. Setuju memenangkan Partai Perindo? Setuju. Ya. Demikian juga dengan DPR Provinsi. Kita harus menangkan secara linier, berjenjang, berkesinambungan. Kalau misalnya Partai Perindo sudah menang di Kabupaten Bualemo, kita harus mengantar putra-putri terbaik dari Partai Perindo untuk duduk di Parlemen Provinsi. Supaya ketika ada kepentingan dari masyarakat, supaya ada kepentingan konstituen dari Partai Perindo yang kepentingannya berhadapan dengan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi, maka kami dengan mudah menyampaikan kepada caleg dari Partai Perindo untuk melakukan dan mengadakan semua kepentingan masyarakat di Kabupaten Bualemo Bapak Ibu sekalian. Makanya kami hadirkan ada Ibu Asrajibu, Pak Gadri Alamri, Ibu Astina, kemudian masih ada juga yang tidak hadir. Mereka ini, Ustadz Gadri, saya tidak ragu-ragu Pak. Berbicara komitmen, beliau tidak ada apa-apa. Tapi kalau berbicara komitmen, beliaulah yang sangat kita hargai. Dan makanya kami Partai Perindo punya keyakinan bahwa caleg yang kami sodorkan semua memiliki integritas dan bisa dipercaya Bapak Ibu sekalian. Ya.
Kira-kira masih lagi karena mau aku tuti. Kalau belum cukup, nanti saya meminta kepada Ami Ongku untuk menghadirkan masa Modelomo lebih banyak lagi dalam acara dialogis. Mana Ami Ongku? Ya, kenapa? Saya ingin mencerdaskan masyarakat Modelomo. Saya tidak ingin masyarakat Modelomo akan dibodohi oleh para caleg-caleg yang bergentayangan, yang jalan sendiri, tidak berjalan secara kelembagaan partai, Bapak Ibu sekalian. Makanya kami telah melakukan jadwal Kecamatan Tilamuta itu seluruh desa kami usahakan dalam minggu ini sudah selesai. Paling hari Senin sudah selesai Kecamatan Tilamuta. Setelah selesai Kecamatan Tilamuta, kami akan bergeser ke Pabiaman dengan melakukan hal yang sama. Setiap desa kami akan berkampanye seperti ini, karena kami berkomitmen Partai Perindo di tahun 2024 harus masuk menjadi pemenang di dua Kabupaten Bualemo, Bapak Ibu sekalian. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju memenangkan Perindo? Setuju. Yo tua, ya. Jangan sampai karena Bobi Bilohe Ali Ami Ong. Tidak. Yang menjadi calon Bapak Ibu sekalian, semua partai politik menyajikan orang-orang yang sudah berkualitas. Sama, mereka juga merekrut orang yang berkualitas. Tapi orang yang memiliki komitmen itu yang kurang. Karena saya pelajari dan pengalaman saya, politisi itu tidak cukup dengan hanya berandalkan memiliki keuangan. Politisi itu tidak cukup hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi apalah artinya banyak uang, apalah artinya kita memiliki ilmu tapi tidak memiliki tingkat kepekaan di tengah-tengah masyarakat. Tahu kepekaan Bapak Ibu sekalian? Tidak ada rasa peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Wandololo ialah mengepanggola, tali toba itu mabodolo mayat sudah berjalan. Tidak ada guna di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, apa kehadiran Ami Ongku di tengah-tengah masyarakat Modelomo tidak bermanfaat? Hindu Alatia, apakah Ami Ongku tidak bermanfaat di tengah-tengah masyarakat? Bermanfaat. Ami Gawi? Bermanfaat. Maka menangkan putranya untuk menjadi anggota legislatif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah orasi politik yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bualemo. Untuk selanjutnya kita dengarkan bersama orasi politik yang akan disampaikan oleh Bapak Nanang Sawal, calon legislatif DPRD Kabupaten Bualemo dengan nomor urut 1. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah. Ketua DPD yang saya hormati, rekan-rekan caleg DPRD Provinsi dan Kabupaten yang saya hormati, Bapak Ibu, para undangan yang sangat-sangat saya hormati dan saya cintai. Saya cuma minta waktu sekitar 5 menit Bapak Ibu. Begini, di dalam Perindo yang ada di Dapil 1 khususnya, kami memberikan yang terbaik kepada Kabupaten Bualemo. Caleg-caleg yang sudah direkrut oleh Ketua DPD untuk ditawarkan kepada Bapak Ibu adalah caleg-caleg yang sudah teruji secara intelektual maupun secara intelijensi. Kenapa? Nggak usah saya, mungkin saya tidak dikenal rekan-rekan yang ada di sini. Tapi kalau Pak Muksin, siapa yang tidak kenal di sini? Kenal toh? Nah, selain beliau caleg yang dari Perindo, beliau juga saat ini memiliki jabatan sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bualemo. Hidup Pak Muksin. Ketua KONI, salah satu organisasi besar yang ada di Kabupaten Bualemo. Jadi tidak rugi kalau Bapak Ibu mendukung sama Pak Muksin. Masih belum puas kalau memang ada yang belum mau
atau masih belum puas sama Pak Muksin, masih ada caleg lain, masih ada Pak Rais Nango, masih ada Pak Suldi Budi, terakhir masih ada saya. Itu kalau ada yang tidak mau sama Pak Muksin, pen bosi salia ulah tia. Saya tahu yang di kampung Cina sini, karena kemarin saya sempat terima info, Pak Nanang, Teh Yatim memang tidak datang. Ulu tahu Pak Muksin, ulu tahu dia, ulu tahu dia. Perlu saya jelaskan. Ada di sini yang sudah berjanji, wan memilih Latia, wahya Latia UMKM 2024. Wan memilih Latia, wahya Latia kapal masina buloto segala rupa 2024. Oto, oto, panari. Apa dia tilunggulo? Dia tilunggulo. Sekarang perlu saya sampaikan, perlu saya perjelas bahwa siapapun caleg itu bisa berjanji. Apalagi mau misalnya 2024. Waduh dia pilih. Syukuruan lepili, paling lepili mota, ini patalio itu. Nah, oke, jadi patalio, de bawa utang kulo pilok pasolio, bojila saya lo dinas. Karena kenapa? Ketika seluruh penerima bantuan itu ada DP kriteria-kriteria. Kan tidak mungkin potani wahya kapali, kan tidak mungkin nelayan wahya bibit lo binte. Makanya masih diverifikasi. Warna namai caleg bola asal mau janji sudah tahun lalu hilem wahya wale. Delo pompi apa itu ya mau boleh akal ya heulah di ani. UMKM 2024 betul. Itu sudah diprogramkan oleh pemerintah daerah, bukan cuma nanti ente. Coba saya tantang, ketika di sini dapat jamban, emang ada satu orang pun anggota DPRD yang mengusulkan pembangunan jamban dalam pokok-pokok pikirannya? Tidak masuk akal. Namanya jamban itu untuk menekan angka stunting, kekurangan gizi. Dan itu program nasional. Itu program lo pusat yang dikucurkan ke daerah. Bukan program person to person, program pribadi caleg ataupun anggota DPRD. Jadi perlu kita kasih jelas. Jangan sampai memang matula-tula deh, patahet tol hak waling-waling, hecak waling-waling. Mari itu mas hati ya? Dek, mari itu mas hati. Susu cap nona, iya kan? Susu lo sapi cap kulit di nona. Jadi Bapak Ibu, silahkan mari bersatu memilih oleh Pak Muksin sama memilih Latia. Wanuti Pak Muksin Mohama berarti wati Allah Mohama. Ilongola watia sekretaris di Pak Muksin Bendahara. Karena target terus terang target Perindo ini, kita memiliki target di dapil satu ini 2 kursi. Amin. Kita memiliki target 2 kursi. 1 kursi itu mal Pak Muksin, 1 kursi nggak pehu alamiati. Wan dia mau buka daerah emang dalam mereka daerah tuh bela. Insya Allah mau tabu Pak. Insya Allah. Saya tuh Perindo bawa saja. Wan mau bisa lo tua. Mungkin bagi yang Bapak Ibu belum kenal saya. Mulut tajam total hati teh kan? Ya. Ada itu mah mau kenalan di body polo tengah. Kira-kira di mana di pemotalati ya? Insya Allah. Berarti amat cukup berjuang begitu PDIP. Ay, Siapa yang tidak kenal sama
orang tua saya Hidup Perindo. tapi ya begitu saya rasakan. Iya. Ben bom temurale di Aru. Itu ya. Mantap Om Piti sobat curhat. Manari juga nari. Salam Iya. Perindo. Tapi aku tempat bata bandara karena merah mengobrak. Yo. Kenapa? Maka perlu saya jelaskan sama Bapak Ibu. Kenapa abi omku begitu ketol, begitu bersemangat memperjuangkan seorang Pak Muksin untuk menjadi anggota DPRD? Why? Kenapa? Karena derajat orang tua itu naik apabila anaknya sukses. Mengangkat derajat orang tua hanya satu rupiah kunci, kasih sukses anak. Mau Bapak Ibu anaknya sukses? Mau Bapak Ibu anaknya sukses? Saya kasih satu program yang sampai hari ini belum banyak orang tahu, belum banyak partai yang tahu, belum banyak caleg yang tahu. Ini program jangka panjang sampai 2045. Iya, generasi emas 2045. Kenapa 2045? Pada saat itu Indonesia sudah 100 tahun merdeka. Bagaimana cara kita mencapai generasi emas 2045? Bapak Ibu hari ini yang memiliki anak di usia 3 sampai 5 tahun, itu akan diprogram oleh pemerintah, akan dibina, digembleng sedemikian rupa sehingga menjadi generasi emas. Wah, mau apa terrealitas tuh dah halapol po wala ingolita may maso. O de mo keluar galing ulit mulawa. Padahal kita rata, kita masyarakat Indonesia justru harusnya menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin itu mengedepankan rakyatnya, harus memulolo rakyati. Walai balimbok ya, walau upah tapi pun ada Cina. Kan dia periksa berapa nama yang dikeluarkan ke luar negeri, yang disekolahkan ke luar negeri. Buat dia hubungan oleh pejabat-pejabat. Kupas. Bukan, wala ita taruh barang gantung olio dong. Lu Cina do to nomah pupus sekolah dulu dia mulai tamola. Bahkan tawel halingai walau rugi do daerah. Nah, 2045 nanti itu harusnya orang pe anak-anak, harusnya Bapak Ibu pe anak-anak yang menjadi generasi emas, yang menjadi pengganti para pemimpin saat ini. Ingat, sejaya-jayanya seseorang itu ada batas waktunya. Dalam sejarah Islam hanya 40 tahun bisa bertahan untuk berjaya. Pak Iwan Boking saja Pak 11 tahun memimpin Bualemo tetap berakhir. Kalau sampai sekarang mereka yang duduk itu masih tidak memiliki kesadaran, tunggulah karma Tuhanmu. Wan di dumot tolu helo iya manusia mah ayat tamalo iya. Ya petoh Jumaati teh. Jumaati odi pompong petoh mola dua memang mau tembus. Bat. Ya populat ngolio walau ya mak ganti mota. Nah sekarang orang mau ganti tetap ganti tuh. Muksin. Nomor apa? Lo ngerti Pak Muksin lo sama nomor apa? O tahu? Padahal mual sama nomor 2, mual sama nomor 3. Lo nggak boleh sama nomor apa? Bilohi. Ampa. Kadera gambar lo kadera beto ampa. Malah patot tilayang iyo mayo tiba hina mali lo adati. Betul gitu. Betul Pak Muksin toh? Betul. Ampa itu gambar lokadera. Wanu dia percaya lokadera, walu alif. Satu. Jangan malu itu cuma itu. Waktu ya karena hilang modugal masyarakat lo model lo moti. Logoran dulu ori kileh huntingo. Oh lo besasa
sapi mau tamu el tati modelo moti na pentati ala dia mah me hunting apa nah mah alhamdulillah Anjela tawar waktu jam lele. Nama saya model Tanggulo Jawa, Nanang Sawal, keluarga Sawal, Wanti Aju Selatia Saidi. Jadi wanu mau loloh hemola doi tato, tiba puasa lo libato. Wande bodong ko tunggula do zaman omo lumai, de bodong ko wali mai lo. Kalau tanggul itu begitu ya, tanggul lama raja jadi lo sakus ya mai. Mulai lemak sejarah di pelu membaca sejarah sarah bom liyo. Jadi dia malibuti malaka kuwalo. Artinya dia bilahi watia tetanggulo, dia bilahi watia keturunan, tapi bilahi walo bisalalatia, wa bilahi walo umaplohutulatia. Karena salah satu poin untuk menilai pemimpin yang baik adalah lihat masa lalunya, jangan lihat masa depannya. Kenapa? Karena setiap orang yang menjadi pemimpin itu dia bisa berjanji. Masa depan itu buat janji ya. Tapi kalau kita bicara masa lalu, lo dungo helati hamuhutu odia hamuhutu odito, itu masuk mata penilaian. Lo dungo helati ala korupsi, jamal pemimpin tanah nang betul ala korupsi. Lalu menunggu helatnya memalsukan segala sesuatu. Jamal pemimpin tali itu karena melakukan pemalsuan. Lalu menunggu helatnya memboleh teto-teto tidu male. Keke, dia mau ya pemimpin. Tinggal anu mau ngilu bola pengilu lo buat dia mah butuh pemimpin.